keluar dari sini. Kita bantu Ki Hanucara. Baik. Ayo. 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 Haruskah kita saling melukai, Hanucara? Pergilah dengan damai. Tak akan ada luka di antara kita. Keras kepala kamu rupanya. Kamu melukaiku, Hanucara. Ulanglah dan katakan pada Kakang Hanubawa kalau aku sudah berubah. Aku menjadi lebih kuat semenjak aku berada di luar. Hentikan! Cukup. Pulanglah, Kakang. Kalau Kakang masih mau hidup lebih lama lagi dan kembali ke Gunung Kelut, aku turuti keinginanmu. Tapi ingat, urusan kita belum selesai. Tinggalkan tempat ini. Biarkan. Mundur! Ayo cepat! Apa yang baru saja disaksikan para Dewi Serigala mengguncang dasar keyakinan mereka. Kerajaan Gunung Kelut yang selama ini tampak tegak dan menakutkan, ternyata sedang runtuh dari dalam, bukan oleh musuh, tetapi oleh tangan-tangan mereka sendiri. Perpecahan itu bagai bara yang menjalar di bawah tanah, menggerogoti segalanya secara perlahan namun pasti. Cempaka terdiam dalam ketakutan yang tak diucapkan. Ia merasa seperti melihat masa depan yang mengerikan, di mana kehancuran datang bukan dari luar, melainkan dari kelengahan hati sendiri. Wajah kakaknya yang murung menjadi cermin dari kecemasan yang sama. Dan ketika Kenanga mengajaknya pulang, itu bukan sekadar langkah fisik, melainkan usaha terakhir untuk menahan retakan agar tak menjalar lebih luas. Ya Yunda, ayo Yunda. Jadi besar namanya, tetapi kebesaran namanya akan membuat Rampak menjadi banyak musuh. Ada apa, Nyi? Apa yang Nyai baca? Mengapa Nyai kaget? Aku terkejut karena kalian akan masuk dalam ramalanku.
Maksud Nyai? Menurut ramalan, Rampak akan menjadi besar namanya. Tapi kebesaran namanya akan membuat Rampak menjadi banyak musuhnya. Besar nama tapi banyak musuh. Iya. Itu sudah resiko, Nyi. Benar, Nyi. Benar, Nyi. Benar, Itu Nyi. sudah resiko, Nyi. Sudah resiko. Kalian berani menanggung resiko itu? Jangan khawatir, Nyi. Saya, Rake, Rangga, Iya. Rangsang, Rata, dan Rataka akan senantiasa menjaga keselamatan Nyai, apapun yang terjadi. Iya, Nyi. Hidup dan mati kami bersama Nyai. Benar, Nyi. Benar, benar. Terima kasih. Ada yang datang. Raka, lihat. Baik, Nyai. Tuan, ada yang datang, Tuan. Kenapa? Ada apa? Tamu tidak diundang. Bagaimana? Iya, Nyi. Mereka sudah masuk. Mengacau. Kurang ajar. Aku tidak akan mengatakan siapa diriku dan juga siapa yang mengutusku. Karena itulah pesan dari pengutusku. Maka kalian jangan coba-coba melarangku. Kalau begitu, kalian semua tidak boleh masuk. Aku tetap memaksa. Minggir! Tunggu. Siapa kamu? Berani merang toto di rumahku. Inikah Nyi Rampak, peramal yang terkenal itu? Aku Rampak. Kenapa kau mencariku? Oh, hebat, hebat. Seorang peramal pakai dikawal-kawal segala. Hening yang menekan menyelimuti tanah ketika kekuatan lama bertemu dengan arogansi baru. Di tengah pusaran energi yang tak kasat mata, Nyi Rampak berdiri membatu, seolah telah membaca ribuan nasib hanya dengan satu pandangan. Utusan itu, Jelamprong, datang membawa perintah, bukan permohonan. Namun yang tak disadari oleh siapapun adalah bahwa setiap langkah mendekati Nyi Rampak adalah langkah menuju pusaran takdir yang penuh bahaya. Di balik tatapannya yang kelam, tersembunyi ratusan mantra dan kemarahan bumi yang belum dibangunkan. Jelamprong mungkin membawa titah ratu, tapi Nyi Rampak membawa murka semesta. Dan siapapun yang memaksanya, sedang menyalakan sumbu pada bom waktu yang tak berdetik. Hai! Kau tidak patah bicara begitu! Hah! Ada ratu yang selalu kusembah! Kamu boleh menyembah-nyembah ratumu. Tapi kalau ratumu ingin diramal, suruh datang padaku. Kurang ajar! Racet kamu! Hah! Ya! Serang dia! Ya!
kulit mulusmu dengan senjata andalanku, rampak. Silakan, kalau kau mau celaka. Ngajar! Kalian mau kuhabis juga? Tidak. Bawa senopati Agulmu ini. Dan bilang pada Ratu Pandulu, kalau masih ingin diramal, suruh dia datang padaku. Baik, Nyi. Hei! Angkat dia. Bilang pada Ratu Pandulu, kalau dia harus bertanggung jawab menyembuhkan luka-lukanya. Baik, Nyi. Raka, Rake. Ramalan sudah berjalan. Maksudnya? Kelihatannya ini adalah awal datangnya musuh-musuhku. Jadi sebaiknya bagaimana, Nyai? Yang sudah terjadi biar terjadi. Selanjutnya kita lihat nanti. Itu suara Bopo Segawan Lanang, Dinda. Benar, Yunda. Suara kesedihan. Kenapa ya? Pasti telah terjadi sesuatu dengan Bopo. Sore itu, langit seolah menahan napas ketika luka lama terbuka kembali. Cempaka menyaksikan sendiri bagaimana Segawan Lanang merunduk dalam kesedihan yang mendalam. Bukan karena kelemahan, tetapi karena dihantam oleh seseorang yang mestinya menjadi sandaran. Prabu Baka, yang mereka sebut ayah, menyuarakan keraguan yang menyayat, menggugurkan seluruh keyakinan yang pernah tumbuh. Cempaka ingin menepi semua itu, tetapi kata-kata yang ia dengar terlalu nyata untuk disangkal. Rasa cemas yang pernah ia rasakan di Gunung Kelut kini menyusup ke dalam darahnya sendiri. Ia merasa seperti sedang menyaksikan rumahnya terbakar perlahan dari dalam, dan tak ada air yang cukup untuk memadamkan bara itu sebelum semuanya hangus. Ini bisa menjadi bibit perpecahan, Yunda. Kalau begitu, kita temui Bopo Segawan Lanang. Kita sadarkan Bopo Segawan Lanang agar tidak mutung, tidak sakit hati. Bagaimana dengan Romo? Ya, bagaimana nanti saja. Yunda tidak mau Bopo Segawan Lanang berlarut-larut dalam kesedihannya. Saya juga khawatir, Yunda. Ayo, kita ke taman. Kalian mau kemana? Romo? Kalian mau ke taman? Menemui Segawan Lanang Bopo angkat kalian? Kenapa Romo berkata seperti itu? Sebentar. Apa yang salah? Romo Prabu, masih haruskah Romo Prabu mempermasalahkan Bopo Segawan Lanang adalah orang tua angkat kami? Apa salahnya? Segawan Lanang kan memang Bopo angkat kalian. Kalian pikir siapa dia? Kami tahu Bopo Segawan Lanang adalah orang tua angkat kami. Tetapi bagi kami, dia adalah segalanya. Yunda, Dialah yang membesarkan kami. Dialah yang guluwentah kami.
Dan dialah yang menjadikan kami seperti sekarang ini, bukan Romo. Iya, kamu benar, Kenanga. Tapi kalian harus dengar, itu semua karena Romo berperang tanpa ada henti-hentinya. Ya, Romo memang mabuk perang. Perang dan mengalahkan negara-negara lain lebih penting daripada memberikan kasih sayang untuk ketiga putrinya. Cempaka, Romo, jangan salahkan kami kalau kami lebih mengenal Bopo Segawan Lanang sebagai orang tua kami. Jangan salahkan kami kalau auman kesedihan Bopo Segawan Lanang membuat kami menjadi sangat terpukul. dengar, Kenanga, dengar. Jangan cegah kami, Romo. Cempaka, Jangan cegah kami, Romo. Kenanga. Kantil, bisakah kita bicara sebentar, Kantil? Maaf, Romo. Saya juga harus menemui Bopo Segawan Lanang. Maaf, Romo. Maaf, Romo.